Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sukacita, Horas. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bersekutu, bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Namun kita lebih dulu berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kau sertai kami pada malam hari ini dan Engkau bangunkan kami Tuhan hingga pada pagi hari ini. Namun sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu akan firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita, Jumat 3 September 2021, tertulis di dalam kitab Yesaya, pasal 8 ayat 17. Saya mau membacakan untuk kita. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan yang Yakub, aku hendak mengharapkan Dia. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita kembali diingatkan akan konsep dan komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan mengingatkan Yesaya dalam kehidupannya, di mana dia diperhadapkan dengan umat Tuhan. Mungkin hal ini sering kita alami dalam kehidupan setiap harinya. Ketika kita takut mengatakan yang benar, atau kita lebih sering memilih dipengaruhi oleh orang-orang yang dominan. Bapak Ibu yang terkasih, saya punya cerita seperti ini. Ketika satu mobil keluar dari pabriknya dan dipajang di showroom, banyak orang yang menganggap bahwa mobil itu hebat, tidak ada masalah atau kerusakan karena baru. Namun suatu ketika mobil itu ada yang membeli dan si pembelinya memakai. Ternyata tidak beberapa lama mobil itu mogok. Yang punya berusaha untuk memanggil montir atau menelepon showroom tersebut. Namun tidak bisa diperbaiki. Tanpa sepengetahuan, ada seseorang yang lewat dan berhenti. Dari mobilnya dia turun. Lalu dia bertanya, "Kenapa dengan mobil Anda?" Spontan mereka menjawab, "Mobil ini mogok." Tidak lama dia turun dan membuka kap mesin dari mobil. Dan tidak lama dia mengutak-atik beberapa elemen kabel yang ada dalam kap mobil tersebut. Spontan dia mengatakan, "Silakan di start." Dan mobilnya menyala. Lalu mereka bertanya, "Siapa saudara?" Dia mengatakan, "Saya adalah salah satu orang yang menciptakan mobil ini. Tentu saya tahu persis di mana kelemahannya." Demikianlah kehidupan kita. Banyak orang tua yang mengeluh karena sikap dan tingkah laku anak-anaknya. Tentu kita mau bertanya, siapa yang disalahkan? Banyak istri-istri yang mengeluh karena moral suaminya yang rusak. Tentu siapa yang disalahkan? Banyak suami-suami yang mengeluh karena moral istrinya yang rusak. Tentu siapa yang disalahkan?
Banyak anak-anak yang mengeluh karena moral orang tuanya yang rusak. Tentu siapa yang disalahkan? Firman Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayat 3, maka mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Tentu ketika kita berbicara soal masalah persoalan kehidupan yang tadi, antara keluh kesah orang tua, suami, istri, dan anak, melalui firman Tuhan tadi, kita tidak bisa hanya melemparkan bola, hanya menyalahkan orang lain. Tetapi Tuhan katakan, mata saya ada di mana-mana untuk melihat segala perbuatan-perbuatan orang-orang yang saya ciptakan. Artinya, kita tidak bisa memakai logika kita dalam memahami arti perkataan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita ragu, di saat kita melakukan yang jahat, di sanalah kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Tapi pada dasarnya di sanalah Tuhan dekat dengan kita. Di saat Anda ragu, di saat Anda melakukan kesalahan, melakukan yang jahat, di sanalah sebenarnya Anda itu atau Tuhan itu dekat dengan saudara. Bagaimana kita mau memahami proses kehidupan tadi dengan cerita yang ada di atas? Tuhan pasti tahu kelemahan kita. Tapi apa yang terjadi dalam manusia itu sendiri, justru di balik kelemahan kita itu, kita sering menciptakan serangan balik bahwa Tuhanlah yang bersikap tidak adil kepada kita. Namun bagaimana kondisi setiap pribadi manusia itu? Kenyataannya selalu dalam keletihan, selalu dalam kelesuhan. Itulah yang diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah kondisi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak jauh beda dengan cerita di atas tadi. Kita sama seperti mobil itu. Kadang dari luarnya kita kelihatan bagus, tapi di dalam rapuh. Dari luar kita bagus, tapi hati kita rapuh. Kita kadang berbicara luar biasa, tapi perbuatan kita kadang tak terpuji. Atau kita bisa belajar dari pepatah orang Batak yang mengatakan, mekel di Sihapataran, tangis di Sihabunian. Kadang banyak orang menyembunyikan persoalan hidupnya, tidak mau diketahui orang lain, bahkan malu. Baginya persoalan hidupnya itu diketahui oleh Tuhan itu sendiri. Itulah kondisi yang kita lihat pada saat ini. Kadang banyak orang menyembunyikan persoalan hidupnya. Dia malu orang lain mengetahui persoalan hidupnya, bahkan dia malu Tuhan sendiri mengetahui persoalan hidupnya. Namun Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang selalu setia menjaga dan mendampingi hidup kita. Dia selalu datang mau memperbaharui hidup kita seperti tadi, orang yang menciptakan mobil itu. Dia melebihi dari seorang montir. Dia tahu kelemahan daripada mobil itu. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Karena itu, di tengah-tengah kelemahan kita itu, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Amos 5 ayat 4,
carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Siapa aku? Dia tidak hanya yang mampu memperbaiki kita semata-mata atau sementara saja, tetapi aku adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan, yang memiliki hidupmu itu, dan yang memberikan kepada saudara, kepada kita kehidupan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam segala persoalan apapun, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan. Jangan pakai kata lelah dan letih, tetapi pakailah akan kerinduan. Begitu Anda letih, begitu Anda lelah, begitu Anda memiliki pergumulan dan persoalan hidup, katakan bahwa Anda itu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan di dalam Yesaya 8 ayat 17 dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Melalui aktivitas kita dan seluruh kehidupan kita, yakinkan yang pertama sekali bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya dari siapapun, termasuk dari diri Anda. Melalui aktivitas, melalui seluruh kehidupanmu hari ini dan selama-lamanya, yakinkan yang pertama sekali bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri dari siapapun, termasuk dari Anda sendiri. Yang kedua, katakan bahwa hidupmu selalu rindu akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan memperkenankan kami untuk kembali melakukan aktivitas kami. Kami yakin bahwa firman-Mu telah memberikan kepada kami kehidupan yang pasti, telah memotivasi hidup kami, bahwa Engkau Tuhan yang selalu kami rindukan, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah kami yang baik. Perkenankan kami Tuhan pada pagi hari ini memuji Engkau dan berseru kepadamu. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, untuk menolong saudara-saudara kami yang bergumul, yang menghadapi persoalan kehidupan. Tolong mereka Tuhan, angkat segala pergumulan kehidupan mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Buat pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami di tengah-tengah negara kami ini. Sumber kedamaian, sumber sukacita yang menyatukan kami, yang memberkati pemimpin negara kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu HKBP, buat pimpinan gereja-Mu Opuya Porus, dan para pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan, dan para pelayan-pelayan gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kebijaksanaan, kesehatan, dan begitu juga kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Berikan sukacita di setiap keluarga, di setiap pribadi.
Secara khusus Tuhan buat gerejamu HKBP Surabaya ini, kami berdoa buat pimpinan jemaat, buat para pelayan, buat para jemaat-Mu Tuhan. Berikan sukacita bagi kami, satukan kami dalam kasih setia-Mu, supaya kami Tuhan semakin bersatu di dalam sukacita dalam memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi bagi kita, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap berdoa, lakukan prokes kesehatan. Terimalah salam dari kami, salam sehat, Horas.